Selamat pagi ya, mumpung sore di mobil kita cerita nih sedikit karena ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya susah jawabnya karena gini ya, pertanyaannya enakan mana antara 406 dengan 207 yang gitu ya, 207. Ya jawabannya kan susah soalnya nggak apple to apple ya, karena yang 206 kan 207 kan seri 2, ini seri 4. Pastinya seri 4 lebih enak secara keseluruhan ya kalau sama-sama baru. Kalau sekarang mungkin bisa aja enakan 207 karena ini kan sudah tahun 87 kan. Jadi pasti ada pengurangan keenakan lah, mungkin dari setir atau dari segala macamnya, dari kaki-kaki dan sebagainya. Nah itu untuk enakan mana ya. Tapi kalau secara umum nanti kita coba bahas sedikit ya. Dua mobil tadi itu berbeda ya, secara yang satu itu adalah mobil perkotaan. Kalau yang ini mobil untuk dipakai keluar kota lebih enaknya. Soalnya kalau di perkotaan kan jalanan sempit ya. Terus tidak perlu cc besar, kalau di perkotaan kan tidak ngebut. Terus dimensi parkir, dimensi mobil juga besar, jadi parkir susah. Ya lebih susah maksudnya dibanding yang kecil ya, seperti 206 itu 207 itu kan ya kecil ya. Sama kalau mungkin mobil Jepang itu mobil Jazz sama mobil Camry itu kan jauh, atau mobil Jazz sama mobil Civic ya, Honda Civic yang besar itu ya, seperti itu, jadi beda. Nah kita bahas sedikit aja ya, demi mau carinya yang mana gitu kan. Kalau cari semuanya pengen mewakili susah gitu ya, karena tidak ada mewakili. Bagusnya memang dua-duanya ada gitu ya, karena yang satu tidak mewakili yang satu ya, tidak bisa tidak semuanya pakai ini semuanya pasti terpenuhi, tidak bisa begitu ya. Ya contohnya gini ya, kemarin si Urip itu pakai mobil ini ya kemarin sore. Dia mogok, dia telepon, Pak kehabisan bensin kata gitu. Lu kan udah diisi bensinnya. Ya tadi pas ngobrol-ngobrol mau buka bersama kita ngadem di mobil. Ya iyalah pasti kan beda. Dia biasanya kan dia pakai yang 207, dia ngadem bensinnya ya tidak terlalu cepat habis gitu kan, lama habisnya. Jam 2 jam juga turunnya sedikit. Nah kalau ini kan cc nya 2000 cc ya, cc nya besar ya, yang sana kan 1400, biasanya 600. Jauh sekali bedanya, dan pastinya si bensinnya juga jauh. Saat dia stasioner pakai AC aja, yang ini lebih banyak isap bensinnya dibanding yang 207. Nah itu pertama. Jadi satu berapa sih bensinnya untuk 406 ya? Kemarin juga ada yang ngeluh ke saya di 406, mobilnya normal, normal, tidak baunya bau normal lah seperti yang lain ya, tidak ada kerusakan di mesin. Dia ngeluh, mobil saya kok 14 dia bilang gitu. Jadi kalau diisi penuh pernah itu diisi lagi dihitung-hitung 14 ya, seperti itu ya. Padahal itu secara mesinnya itu normal semuanya, tidak ada berdebat, tidak ada pincang, tidak ada ngebul di knalpot warna hitam gitu. Nah seperti itu ya 406. Dia bisa boros banget kalau pemakaiannya di daerah-daerah macet ya, daerah macet, terus sering ngadem di mobil, nanti bensinnya juga sangat cepat habisnya. Kalau kita hitung per kilometernya jadi sedikit gitu ya. Nah itu kejadian yang pelanggan saya bilang saya nggak bisa bikin irit kalau gitu, soalnya secara mobilnya itu normal ya kan, semuanya normal, suara mesin, bau knalpot juga normal, mesinnya juga rata dan sebagainya. Kita mau ganti atau mengiritin apa kan susah, karena itu sudah standarnya seperti itu. Dia sudah hitungnya adalah secara penuh ke penuh ya, jadi dia penuh dulu, kilometernya dicatat, terus dia isi penuh lagi. Nah nanti dia dibagi kilometer sama habis bensin ya, pas diisi dia berapa liter. Jatuhnya dibilang bisa 14 ya, memang sih nggak umum ya, tapi dia ceritanya kayak gitu, saya nggak tahu juga. Secara ya tidak 14 juga ya. Kalau semacet-macetnya yang dulu pernah saya pakai itu 16. Kalau 14 sih enggak lah kayaknya ya, kalau yang macet wajar.
mungkin kalau diem berjam-jam ya mungkin bisa ya, seperti itu ya. Makanya yang saya cerita tadi, si Urip sampai kehabisan bensin. Biasanya dia nggak pernah kehabisan bensin ya. Saya bilang udah ke dia, kalau pakai mobil yang ini, yang 406 kan enak ya, secara otomatis juga. Masalahnya ya kalau nanti sudah sampai ke tempat tujuan itu tidak boleh ngadem di mobil. Ya udah turun aja, mau di mobil ya boleh, tapi jangan hidupin mobil, mesin jangan, hidupin AC jangan, ya matiin mesinnya kan, biar jadi kita pakainya dari ke tempat tujuan sampai matiin gitu, itu akan irit. Jangan ngadem ya. Kalau tidak, cuacanya tidak panas di luar, ya matiin AC aja, minimal kan bisa ngirit-ngirit. Emang kerjaan begitu ya, apalagi dia kan ya bensinnya masih dari orang tuanya. Nah kemarin tuh dia telepon mogok ya, sebenarnya cari tempat beli bensin, ada jerigen di belakang. Akhirnya dia hidup lagi. Dan jadi dari pengalaman itu mungkin dia juga nanti akan hati-hati dengan bensin ya. Kalau saya bilang, kalau mau berangkat kemana tujuannya, ya isi sesuai dengan tujuan. Misalkan ya nggak jauh, ya isi 50 gitu, 50.000. Nanti kalau besok-besoknya mau pakai lagi atau berapa hari kemudian, kan tidak setiap hari pakai dia, kalau ada acara aja isi lagi 50, jadi tidak akan kehabisan bensin. Beda seperti yang itu ya. Kalau yang itu memang ya irit lah, irit, super irit. Kita juga nggak ke ini, seisi 200.000 tuh bisa 2 minggu, bisa 3 minggu ya, tergantung jarak. Kalau ini ya nggak bisa, ini separohnya itu atau kurang dari separohnya yang itu bensinnya ya. Seperti itu memang dari dulu kan. Kita kenapa dulu kita jual mobil 406 nya ganti 206, karena masalah di bensin itu aja, masalah lain tidak ada. Bensinnya sangat banyak ya. Kalau dulu kita kan sering antar dia ke Depok ya kan, hampir tiap hari. Jadi tiap hari itu kita isi 100.000. Akhirnya kita nggak kuat, kita tukar sama 206. Waktu itu 100.000 itu bisa 2 hari. Jadi signifikan sekali ya. Depok kan macetnya minta ampun, apalagi sebelum rel kereta itu parah macetnya dulu ya. Sih itu ya, untuk cerita-cerita ini, cerita-cerita Acan, monggo sebagai gambaran. Kalau enakan mana ya, kalau secara umum ya pasti kalau tidak memikirkan bensin enakan 406 ya. Tapi kalau kita masih kendala dengan bensin ya, enaknya jadi lupa. Jadi enakan 207 gitu, karena masalah bensin. Kalau tidak masalah dengan bensin ya enakan ini pastinya, karena besar, lega, terus mesinnya besar, kalau mau ngebut juga. Cuma kalau respon, kata si Urip kemarin, si Urip yang cerita, kalau untuk tarikan awal enakan 207, si Urip yang cerita. Terus kalau untuk setir, karena ini kan masih ini, kalau dia cerita sih setirnya enakan kalau untuk belok-belok itu, kalau nggak di luar kota, kalau nggak di tol gitu, kalau masuk-masuk jalan-jalan kecil, dia lebih suka dengan 206, lebih enak, katanya nggak capek setirnya, ringan banget ya, seperti ya. Tapi kalau di jalan tol dia juga akan berat ya. Itu yang si Urip ceritain, si Urip ya. Kalau nyeritain saya kan ya pasti beda. Itu versinya dia, versinya si Urip, karena ini mobilnya si Urip ya. Mungkin kebanyakan ya videonya, kepanjangan, ceritanya juga ngantur, nggak berurutan, jadi maaf aja. Kalau pernah saya cerita juga kan masalah mobil ini, mungkin untuk keluar kota memang enak ya dipakainya. Kemarin kan kita pakai ke Tasik, itu enak lah, tenaga juga cukup, walaupun nggak gede, cukup lah, tenaganya cukup. Ini kan HP-nya 140-an ya, kalau yang sana 100-an, 100 berapa gitu. Jadi bedanya jauh ya, bedanya berapa ya, misal 30 sampai 40 HP, jauh bedanya. Jadi tenaganya ini, karena ini juga matic, pastinya lebih enak. Yang sana kan manual, harus ngoper-ngoper ya. Seperti itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Ini cerita aja, hari Minggu kita mau bikin berat-berat, video nanti juga capek. Jadi itu aja ya. Tuh lega kan, tuh lega, terus ya nyaman aja sih fitur-fiturnya, cukup aja. Oke, itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi.